Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ada di dalam diri kita semua, yaitu tubuh kita sendiri. Betul. Fokusnya nih, gimana sih miliaran sel, unit paling kecil kehidupan itu bisa kerja bareng ngebangun struktur yang, wah, luar biasa kompleks, organ tubuh kita. Iya, kita bakal pakai panduan dari buku The Song of the Cell ya. Sip, Seringnya kan kita mikirin sel itu satu-satu gitu ya. Tapi keajaibannya itu justru pas mereka kolaborasi. Gimana mereka bisa bikin semacam masyarakat lah di dalam tiap organ. benar juga ya. Kayak kata sumber kita, kalau mau ngerti organ ya harus ngerti sel-sel spesialis di dalamnya itu. Coba deh bayangin, sel-sel di jantung Anda itu detaknya bisa barengan, terus sel otak ngobrol bikin pikiran, sel ginjal nyaring terus-terusan. Itu kan bukan kebetulan ya, tapi kayak ada, orkestrasi kerjasama seluler yang gila banget. Orkestrasi, iya kata yang pas itu. Nah, misi kita hari ini mau ngupas nih, gimana sel itu jadi spesialis, kerjasama, bikin organ, terus ngejalanin fungsi organ-organ penting kayak darah, jantung, otak, pankreas, sama ginjal. Kita juga bakal lihat gimana organ-organ ini jaga keseimbangan tubuh, namanya homeostasis ya, sama gimana tubuh kita punya cara buat memperbaiki diri lewat sel punca. Ini cerita kehidupan di level sel yang ngebentuk diri kita. Oke, kita mulai dari awal banget deh, evolusi. Gimana ceritanya kehidupan bisa lompat dari cuma satu sel jadi banyak sel? Katanya ini bukan cuma sekali kejadian ya? Iya, betul. Kayaknya evolusi itu emang doyan banget sama kebersamaan ini. Kejadiannya berkali-kali. Ada eksperimen menarik nih pakai ragi. Ragi, gimana tuh? William Radcliffe namanya. Dia nunjukin kalau dalam kondisi tertentu, ragi yang tadinya satu sel itu bisa cepet banget berevolusi jadi gumpalan multiseluler. Kayak nunjukin kalau bareng-bareng itu ada untungnya gitu. Untungnya apa aja tuh? Ya, macam-macam. Ada spesialisasi tugas, jadi ada sel yang fokus cari makan, ada yang ngurus buangan, terus lebih hemat energi, bisa bikin fungsi baru yang lebih rumit. Ukuran lebih gede juga kan, jadi lebih aman dari pemangsa. Masuk akal. Bahkan katanya organ itu dari bahasa Yunani organon ya, artinya alat. Nah, itu dia. Jadi sel-sel di organ itu kayak alat-alat hidup yang punya fungsi spesifik. Dan mungkin alat hidup yang paling dinamis itu ya darah. Darah ya? Kita sering anggap cairan biasa aja kan? Padahal itu organ cair, kayak peradaban seluler yang gerak terus. Dulu orang kayak Galen mikirnya darah itu buat nyebar panas sama nutrisi. Baru si William Harvey yang nunjukin kalau darah itu muter terus dalam sistem tertutup. Terus warga selulernya gimana? Ada sel darah merah kan? Betul, sel darah merah tugasnya jelas, bawa oksigen ke seluruh tubuh pakai hemoglobin. Bentuknya yang unik itu kayak cakram pipih, ngebantu banget buat tugas ini. Terus ada lagi sel darah putih, Nah, ini penjaga keamanan kita nih kayaknya. bisa dibilang gitu. Leukosit atau sel darah putih ini bagian dari sistem imun. Ada penemu penting, Ilya Mechnikov. Dia ngamatin gimana sel-sel ini, namanya fagosit, itu aktif makan bakteri atau benda asing. Ini dasar pertahanan bawaan kita. Garda terdepan ya. Terus ada satu lagi, keping darah, platelet itu ya. Iya, platelet. Ini fragmen sel kecil, tapi perannya gede banget pas kita luka. Mereka langsung datang, nyumbat luka, terus mulai proses penyembuhan. Tapi, ada ironinya di sini. Ironi gimana? Ya, mekanisme penyembuhan yang bagus ini di zaman sekarang malah bisa jadi biang kerok. Loh kok bisa? Jadi gini, kalau ada plak kolesterol di pembuluh darah terus pecah, nah platelet ini kan datang mau nyembuhin, tapi malah bikin gumpalan yang nyumbat aliran darah. Bisa ke jantung, bisa ke otak. Waduh, jadi serangan jantung atau stroke itu gara-gara ini? Seringnya gitu. Ironis kan, yang niatnya nyembuhin malah jadi penyebab penyakit mematikan. Gara-gara ini jadi ada inovasi baru ya, kayak yang di Verve Therapeutics itu. Betul, si Katiresan itu kan termotivasi pengalaman pribadi ya, kehilangan saudaranya. Mereka kembangin terapi gen editing buat nonaktifin gen penyebab kolesterol tinggi di hati. Secara permanen loh. Wah, keren. Bisa jadi pengganti obat kolesterol seumur hidup dong ya? Potensinya ke arah sana. Nah, ngomongin darah lagi, transfusi itu juga ceritanya seru. Awalnya kan kacau balau tuh, nyoba darah hewan ke manusia segala. Ngeri juga ya. Sampai akhirnya Karl Landsteiner tahun 1900 nemuin golongan darah A, B, AB, O, ditambah faktor resus,
baru deh transfusi antar manusia bisa aman. Ini penyelamat banget apalagi pas Perang Dunia. Oke, dari sistem transportasi, kita ke pompanya sekarang. Jantung, bukan cuma simbol cinta ya? Jelas bukan, he. Ini pompa biologis yang efisien banget. Kalau dulu Aristoteles bilang ini pusat kehidupan, Harvey yang benar-benar deskripsiin dia sebagai pompa dalam sirkulasi. Gimana caranya jantung bisa detak barengan gitu? Kompak banget. Kuncinya di sel-selnya. Sel otot jantung itu nyambung rapet banget, kayak bikin jaring. Terus di antara sel-sel itu ada namanya gap junctions. Gap junctions? Apa tuh? Saluran kecil gitu yang bikin sinyal listrik buat kontraksi nyebar cepet banget dari satu sel ke sel lain. Makanya seluruh jantung bisa detak barengan. Energinya dari interaksi protein khusus di dalam sel. Pantesan ya. Terus kita pindah ke organ yang, paling rumit mungkin ya, otak. Iya, otak. Sumber kita cerita tuh gimana rasanya megan otak manusia yang diawetin. Organ sekepalan tangan tapi nyimpen memori, kesadaran, emosi. Luar biasa. Unit dasarnya neuron kan ya? Sel saraf? Betul. Dulu ada perdebatan tuh. Otak itu kayak kabel nyambung semua, teorinya Golgi, atau kumpulan sel sendiri-sendiri, teorinya Cajal. Ternyata Cajal yang benar. Otak kita berfungsi ya karena obrolan antar miliaran neuron ini. Ngobrolnya pakai apa tuh neuron? Ada dua cara utama, listrik sama kimia. Sinyal listrik atau impuls saraf itu jalan di sepanjang bagian neuron namanya akson. Kita tahu ini gara-gara kerjaannya Hodgkin sama Huxley. Mereka ngukur pakai elektroda super kecil di akson cumi raksasa. Cumi raksasa. Kenapa cumi? Aksonnya gede banget, jadi lebih gampang dipelajari waktu itu. Nah, pas sinyal listrik sampai ujung neuron, dia micu pelepasan zat kimia. Oh, neurotransmitter itu ya? Tepat. Neurotransmitter ini dilepas ke celah kecil namanya sinaps, terus diterima neuron berikutnya. Ini komunikasi kimianya. Penemunya si Otto Lowy, lewat eksperimen jantung katak, yang idenya katanya dari mimpi. Eksperimen mimpi? Gimana ceritanya? Dia isolasi jantung katak, terus rangsang saraf vagus di satu jantung. Ini bikin detaknya lambat. Nah, cairan beli jantung pertama itu dia pindahin ke jantung kedua. Jantung kedua ikut melambat. Bukti ada zat kimia yang dilepas saraf. Wah, keren banget penemuannya. Iya, selain komunikasi cepat di sinaps, ini ada juga sistem sinyal lambat di dalam neuron. Ini ditemuin Paul Greengard. Beda lagi nih. Beda. Ini melibatkan reaksi biokimia di dalam sel yang bisa ngubah fungsi neuron buat jangka panjang. Nah, teori ini nyambung ke kondisi kayak depresi. Mungkin depresi itu nggak cuma soal kurang neurotransmitter di sinaps, jalur cepat, tapi ada gangguan juga di jalur lambat ini. Jadi lebih kompleks ya dari sekedar ketidakseimbangan kimia? Bisa jadi, pemahaman sirkuit otak ini juga yang buka jalan buat terapi kayak Deep Brain Stimulation, DBS. Oh iya, DBS. Itu yang buat Parkinson biasanya kan? Awalnya iya, tapi Helen Mayberg merintis penggunaannya buat depresi berat yang nggak mempan obat. Dia targetin area spesifik di otak, area Brodmann 25. Ada cerita pasien pertamanya tuh setelah distimulasi jadi pengen beresin garasi rumahnya, kayak tanda ada energi positif lagi. Wah, sampai segitunya efeknya. Tapi katanya hasilnya nggak selalu bagus. Iya, uji coba besar namanya Broaden itu hasilnya kurang meyakinkan dibanding kontrol. Terus ada resiko komplikasi juga. Jadi masih perlu riset lagi siapa pasien yang paling cocok. Tapi potensinya terus digali buat OCD, adiksi, dan lainnya. Muncul juga pertanyaan soal manusia jenis baru dengan pacemaker otak ini. Oke, lanjut ke organ berikutnya, pankreas. Kelenjar unik nih, fungsinya double. Betul. Secara eksternal, dia bikin enzim buat nyerna lemak. Ini penemuannya Claude Bernard. Tapi fungsi internalnya yang terkenal banget, ngatur gula darah. Ini pasti gara-gara insulin ya? Tepat. Insulin dihasilkan sama kelompok sel khusus namanya Pulau Langerhans. Penemuan insulin ini ceritanya dramatis. Ada dokter bedah, Frederick Banting, dia kepikiran gara-gara baca artikel soal pasien diabetes yang saluran pankreasnya rusak, tapi Pulau Langerhansnya utuh. Terus dia curiga gitu. Iya, dia hipotesis kalau pulau ini nih yang keluarin zat pengatur gula. Terus dia sama Charles Best eksperimen pakai anjing tahun 1921. Mereka berhasil ekstrak zat dari Pulau Langerhans yang bisa nurunin gula darah anjing diabetes. Itu insulinnya? Awalnya mereka sebut islatin. Baru setelah dimurniin sama James Collip, jadi insulin yang kita kenal. Suntikan pertama ke pasien manusia, Leonard Thompson, itu momen penting banget. Mengubah nasib penderita diabetes tipe 1 ya?
Betul. Nah, sekarang udah lebih maju lagi. Ada Doug Melton yang termotivasi karena dua anaknya kena diabetes tipe 1. Dia berhasil ubah sel punca jadi sel beta penghasil insulin di lab. Harapannya sih buat transplantasi sel nanti. Wah, pankreas biobuatan dong ya. Keren. Oke, kita pasti punya ginjal nih, si penyeimbang ulung. Iya, ginjal ini tugas utamanya jaga homeostasis, keseimbangan lingkungan dalam tubuh. Contoh gampang deh, kalau Anda habis makan cemilan asin banget, pasti haus kan? Iya, langsung pengen minum. Nah, setelah minum, ginjal kerja keras tuh buang kelebihan garam sama airnya lewat urin, biar badan tetap seimbang. Gimana cara kerjanya? Unit kerja utamanya namanya nefron, struktur super kecil di dalam ginjal. Di situ darah disaring. Cairan darah tanpa selnya masuk ke saluran nefron, terus sebagian besar air sama zat penting diserap lagi balik ke darah. Sisanya, kayak limbah, kelebihan garam, air, jadi urin deh. Detail banget ya prosesnya. Nah, semua organ ini kan butuh dirawat, diperbaiki. Di sini peran sel punca penting banget kan? Penting sekali buat jaga homeostasis tadi, kebutuhannya kelihatan banget pas kasus korban bom atom, sistem darahnya rusak parah. Ini nunjukin perlu ada sumber sel baru terus-menerus. Sel punca ini unik ya katanya. Unik banget, dia punya dua kemampuan kunci, bisa diferensiasi, jadi berubah jadi sel spesifik kayak sel darah atau kulit, tapi dia juga bisa memperbarui diri, bikin kopian dirinya sendiri, jadi stoknya nggak habis-habis. Kayak punya cadangan tak terbatas gitu ya. Semacam itu. Keberadaan sel punca darah, hematopoietik ini dibuktiin sama McClure dan Till tahun 60-an lewat eksperimen tikus. Ini jadi dasar untuk transplantasi sumsum tulang yang dipelopori E. Donald Thomas. Transplantasi sumsum tulang itu sulit ya awalnya. Ach terus berjuang, akhirnya jadi terapi penyelamat buat leukemia dan penyakit darah lain. Selain sel punca darah ada jenis lain? Ada sel punca embrionik atau ISC diisolasi James Thomson dari embrio awal. Potensinya luar biasa karena bisa jadi hampir semua jenis sel pluripoten. Tapi ya itu, kontroversial banget secara etis. Oh iya, sering dengar soal itu. Nah, terus ada terobosan dari Shinya Yamanaka tahun 2006. Dia nemu cara program ulang sel dewasa biasa, kayak sel kulit jadi mirip ISC cuma dengan masukin 4 gen kunci. Namanya iPSC, Induced Pluripotent Stem Cells. Jadi kayak muter balik waktu biologi sel gitu? Persis, dan ini potensinya mirip ISC tapi tanpa masalah etis yang sama. Jadi harapan baru lagi. Kemampuan perbaikan ini beda-beda ya tiap organ? Beda banget. Contohnya tulang. Tulang itu organ hidup loh, bukan cuma kalsium keras. Ada sel-selnya. Riset memuin ada sel punca spesifik di lempeng pertumbuhan tulang, sel ORCE, yang bikin tulang manjang pas kita muda. Jumlahnya makin dikit seiring usia. Terus hubungannya sama penyakit apa? Nah ini menarik. Riset soal osteoartritis atau radang sendi di tikus nunjukin hal yang mengejutkan. Pas tikus dibikin radang sendi, sel punca ORC di sendinya itu malah mati, bukannya aktif memperbaiki. Loh, kok malah mati? Iya, bahkan kalau sel punca ini sengaja dimatiin di tikus muda sehat, mereka malah kena osteoartritis. Ini nunjukin sebab akibat. Kematian sel punca sendi itu bisa menyebabkan penyakit degeneratif, bukan cuma gagal memperbaiki aja. Wah, penemuan penting ini. Penting banget. Jadi kelihatan kalau tiap organ punya mekanisme perbaikan sendiri, kayak plester seluler pakai sel residen. Tapi kapasitasnya beda-beda. Hati jago regenerasi, tapi tulang rawan sendi terbatas banget. Kapasitas ini juga turun seiring usia atau cedera. Jadi emang harus dipelajari organ per organ. Luar biasa ya perjalanan kita hari ini. Dari ngeliat gimana sel tunggal bisa jadi organisme kompleks, terus kita kupas kerja sama sel di darah, jantung, otak, pankreas, ginjal. Semuanya penting buat kehidupan. Iya, plus pentingnya jaga keseimbangan internal, homeostasis itu, dan peran vital sel punca buat pembaruan dan perbaikan. Pemahaman ini benar-benar bisa ngubah cara Anda, para pendengar, ngeliat kesehatan sama penyakit ya. Kanker misalnya bisa dilihat kayak kegagalan kewarganegaraan seluler. Betul, selnya memberontak gitu ya. Dan pengetahuan ini juga buka pintu buat terapi masa depan yang wah keren banget potensinya. Gen editing, terapi sel punca, stimulasi otak, pengobatan regeneratif.
Fokusnya jadi geser ya, dari cuma lihat sel atau gen satu-satu ke pemahaman sistem yang lebih utuh. Gimana sel interaksi sama lingkungannya? Mengutip Barbara McClintock, bahkan genom kita itu organ sensitif yang respon lingkungan. Nah, ini bawa kita ke pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kemampuan kita kan makin canggih nih buat ngerti, bahkan memanipulasi sel-sel di organ kita. Lewat gen editing, sel punca, stimulasi otak tadi. Apa artinya ini buat konsep diri kita ya? Terutama kalau intervensi itu bisa ngubah proses seluler yang mendasar, atau bikin batas antar individu jadi kabur kayak ditransplantasi, atau antara kondisi alami sama hasil rekayasa. Sejauh mana kita mau membangun kembali diri kita? Siap nggak kita hadapi dilema etisnya? Kayak yang dibahas Michael Sandel soal kasus melawan kesempurnaan. Pertanyaan besar nih buat kita semua.